Woi, halo sahabat Gorgom. Ketemu kita di acara Gorgom Tim ya. Gorgom Tim punya cerita nih. Ceritanya narasumbernya itu dari Kang Dels, dari tim Gorgom sendiri. Katanya dia sih punya cerita pengalamannya di daerah Gunung Gede. Gunung Gede. Seru. Ada horornya juga, ada horornya. Nah, kalau emang lu penasaran, lu tonton aja nih acara nih gitu sampai selesai, mantep. Cuman jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya ke teman-teman. Langsung aja kita tonton nih acara. Ya lo nggak lo? Kayaknya tuh dia tuh demen pemain basket kali ya. Bisa jadi. Kan rata-rata Bisa jadi. pada botak. Bisa jadi. Bisa jadi. Kemana sih nih jalan-jalan nih, Bron? Oh iya, Jalan-jalan. Del mana Del? Wah nih, Bron kayak daerahnya masih sepi nih, masih banyak pohon. Tuh, lihat. Wah, yuk kemana yuk? Jalan-jalan lah. Ngopi kalau weng. Oh, punten para penunggu, punten. Ini rumah kosong, saudara, teman-teman. Dia. izin lah kopi. Kopi jengkel lah. Suka lah kita ngopi. Wih, mantap. Wih, cakep. Wih, kopi kita. Gila. Gila bro. Kepingin gitu istilahnya untuk resep ya tina musik segala macam tina horor nah gitu. Ngomongin horor ta. Enggak inget. Mungkin ente boga cerita horor aku mah gitu, Bron. Atau lu? Del, punya cerita horor apa Del? Mungkin pengalaman gitu Del. Lumayan lu. Kalau Cuma cekam gitu ya. Siapa tahu ya awalnya. Apa lu, Bron? Lu punya cerita apa, Bron? Ada, Lu mah. ada. Emang dia aja Coba Del, tuh Del, lu cerita dia. siap. Di mana gitu tuh?
rumah sekolahan, apa waktu lu lagi ke rumah temen? Kalau untuk horor sih lebih di gunung, karena mungkin bisa dibilang kalau gunung Anak gunung. Gunung mana dulu nih? Bigfoot. Gunung mana hela ya? kebenaran kurang di Bogor, kita ngomongin masalah yang Oh boleh. gunung yang ada di tuh. Bogor. Lanjut. Kita ngomongin di Jawa Barat dulu lah horor ini. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Ini mah sekedar hanya cerita, mau percaya mau enggak ya kita balik lagi ke masing-masing personal. Saya jangan ya. Percaya mah Ntar dulu Allah, coy. Percaya mah ke Allah coy. Jadi cerita emang ini udah lama. Cerita dah. Cerita kejadian ini udah lama. Mungkin masih sekolah sih, zaman sekolah. Tahun Emang lu pernah sekolah? alhamdulillah nyampe SMA. Jadi kejadian tahun 98 atau 99 lah gitu. Mungkin SD tuh, SMP dong. SMA. Oh iya. Mungkin di sini mengalami, mungkin nggak tahu nih yang ada di yang lagi nonton mungkin udah lahir apa belum gitu kan. Ya, ini tahun 98 Zaman kejadian. masih ingusan mungkin yang lain. Yoi. Lu doang yang paling muda. Ya, Tua. berangkat berlima, ceritanya kita berangkat berlima. Emang planning berlima gitu jauh-jauh hari. Sebenarnya di sini kita bolos sekolah, Bro. Bolos sekolah. Tukang maba. Nah, bolos sekolah itu kita berlima emang udah janjian kita berangkat tuh hari Jumat. Planning kan Sabtu Minggu gitu kan. Jadi kita Sabtu Minggu tuh Sabtu tuh bolos gitu. Jadi kita berangkat tuh Jumat gitu, Jumat sore gitu. Berangkatlah kita ke berangkatlah kita dari Bogor ke Cibodas. Ternyata di Cibodas tutup. Kita maju lagi ke lewat Gunung Putri, tutup juga. Kita mutusin daripada kita istilahnya udah bela-belain gak sekolah, terus kita balik lagi percuma dong gitu kan. Akhirnya kita mutusin udah lewat jalur Salabintana. Nah, dari jalur Salabintana itu cuma satu yang pernah naik gitu. Yang empat orang ini nggak ada pengalaman lewat Salabintana. Emang pernah naik ke Gunung Gede, cuman belum pernah lewat jalur Salabintana. Dan itu emang waktu itu jalur Salabintana tahun 98 lu tuh pasti tahu ya Salabintana. Ya pasti ya. Jalur Kalau yang nggak tahu, jalur-jalur coba deh Sukabumi. tanya sama saudara teman-teman Salabintana tuh di mana gitu. Cibodas ya. Di mana? lewat Salabintana yang jalur Sukabumi. Jalur Sukabumi. Jalur Sukabumi itu. Singkat cerita, naiklah kita. Kalau nggak salah itu kita dari Jumat itu emang kita dari subuh tuh kita udah berangkat tuh. Singkat cerita kita nyampe lah jam 10. Jam 10 tuh kita langsung, dulu nggak ada simaksi. Jadi kalau dulu tuh Stop dulu dah, ngopi dulu lah. oh yoi. Dari mana tadi? Nah, nyampe kopi. Kopi lu mah. Oke. Kita singkat cerita, kita sampai pos itu. Kalau dulu tuh belum ada simak. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang simaksi ya. Kalau dulu tuh kayak cuman registrasi ya, registrasi daftar lah. Dan itu kita masih pakai kartu pelajar, belum ada KTP kan gitu tuh. Sehingga terus kita nggak berlama-lama emang. Jadi kita ngejar waktu, berangkatlah kita, naiklah kita jam 10 tank kita langsung berangkat gitu. Terus kita emang pertama emang nggak lupa berdoa dulu gitu kan, berlima gitu. Nah, kita berlima ini tuh nggak usah disebutin ya namanya ya, enak. Lanjut aja dulu. Nah, dari berlima ini kita berangkat. Kalau sekarang kalau yang namanya pos-pos itu udah ada nama gitu kan, ada pos apa sih ya, pos-pos sekarang udah nggak tahu lah gitu sekarang. Kalau dulu kan cuman pos 1 lah gitu kan, pos 1, pos 2, pos 3 kalau dulu kayak gitu. Dan dulu tuh kalau nggak salah cuman hanya dipakai plang doang gitu, terus tiang, terus cuma ditulisin pos 2, pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Nah, dari itu pos ronda bukan? Pos ronda coy. Di gunung aya pos ronda cenah. Nah, Lanjut. lanjut. Yang kencing gua. Hah? Serem juga ya kencing di dia euy. Geblek. Biarin Bang numpang we sadaya penghuninya ya, punten. Pos 1. Lanjut gua ketinggalan dikit nih cerita. Terus. Oke, singkat cerita.
Jadi dari pos 1 sampai pos 3 itu sebenarnya emang nggak ada apa-apa, kita senang-senang segala macamnya, namanya kita masih labil, masih bocah ingusan, kita pengen senang-senang, pengen nyobain gimana sih rasanya naik gunung kan. Nah kita sampailah di pos 3 gitu, sebelum Surken. Anggaplah kalau dulu tuh sebelum Surken gitu, nggak tahu sih sekarang ada pos Surya Kencana. Surya Kencana kalau sekarang Surya Kencana. Nah sebelum pos 3 itu ada perempatan, ada kayak pertigaan gitu. Jadi kalau misalkan dari pertigaan itu emang kalau dari dulu sampai sekarang pun siapapun itu kalau misalkan emang di jalur itu dikasih silang, dia biasanya kalau disilang tuh biasanya pakai batang-batang pohon segala macam, batang-batang. Nah, itu ada 2 yang, tapi yang di kanan enggak dipalang gitu kan. Oh berarti ini jalur pendakian dong, lewatlah, kita pasti lewat situ gitu kan, otomatis lewat situ. Nah emang dari awal sebelum kita lewat itu tuh udah kayak gini nih, gerimis gitu kan, gerimis. Cuman itu udah kabut keluar, tiba-tiba dia kabut gitu kan. Sedangkan itu kira-kira jam 4 gitu, habis asar gitu. Waktunya jam turun kali. Jam 4 sampai jam 5 sorean lah. Nah kan ada mitos kalau misalkan ada kabut itu sebenarnya kita nggak boleh lewat ya sebenarnya. Bukan nggak boleh lewat sih, tapi lebih baik diam dulu lah gitu setelah misalkan kabut itu lewat gitu, segala macem gitu. Nah emang itu waktu itu kabut biasa sih, cuman emang jarak pandang cuman semeter 2 meter lah ke depan gitu. Cuman yang namanya di leader itu emang udah, ya mungkin kita sama-sama tahu gitu kan, jangan kalau misalkan kabut itu kan agak bahaya gitu, pakai tali lah gitu, masing-masing pakai tali gitu kan, diikat sampai ke depan gitu, saling baris gitu. Nah pas sebelum pertigaan itu bro, jadi yang depan tuh ngomong gini, bro, kalau dulu nggak bro ya, dia kalau dulu manggilnya lur, kita karena orang Sunda lur, jangan nengok kiri ya gitu, soalnya kita kan itu temen lu apa? yang di depan, yang paling depan gitu, karena waktu itu gue di paling belakang, yang depan leader tahu gitu. Jadi yang di depan tuh ngomong, bro jangan ngeliat kiri ya gitu, bisikin ke yang lain, tapi ini nggak emang ngomongnya pelan-pelan gitu, bro jangan ngeliat kiri ya gitu, bilangin ke yang lain, ke yang belakang gitu. Jadi nyambung gitu, nyampe ke belakang gitu kan. Pas nyampe ke yang paling akhir tuh gue, dia ngomong, Ntar dulu. Temen lu bilang yang depan jangan lihat kiri. Pokoknya jangan lihat kiri. Kayaknya gitu. tuh orang udah ngelihat apa kali gitu ya. Lah terus gitu. Jadi si yang depan ngomong kayak gitu, jadi dia nyambung ke yang kedua gitu, ke teman gue yang ketiga, nyampe terakhir gue gitu kan, ke yang kelima gitu kan. Emang waktu itu emang sempat lupa sih di jalur di pos 2 itu sebenarnya kan nggak ada yang ngeh sama sekali gitu. Mungkin atau nggak halusinasi, kalau nggak misalkan gue kecapean, gue kan naik berlima gitu, tapi kenapa gue nggak ngeh gitu kan, kok perasaanku gue pas istirahat di pos 2 itu kok kayak ada 6 orang gitu. Cuman gue nggak ngeh ini siapa yang kelebihan gitu, yang mirip-mirip tuh siapa gitu. 6 orang. Padahal kita naik tuh berlima gitu, asli berlima. Tapi gue ngeliat istilahnya jadi kayak misalkan mencar-mencar nih, emang nggak mencar-mencar jauh sih, paling semeteran gitu kan. Gimana sih orang istirahat di pos gitu kan, nggak mungkin istilahnya langsung kita kayak kumpul kayak gini kan gitu. Jadi masing-masing gitu. Cuman gue ngerasa kok di pos 2 ini kok ada 6 gitu. Tapi gue nggak ngomong ke yang lain kan, emang nggak boleh lah, ya udahlah. Nah, jadi perasaan lu tuh ngerasa ada 6 orang gitu. Ada 6 orang, padahal lu bareng itu jalan ke situ tuh cuma 5 orang. Kita naik itu kan berlima gitu. 6 orang. Emang laki semua sih, emang nggak ada cewek. Kita singkat ceritain ke yang tadi, singkat cerita yang si leader ini ngomong, lo jangan lihat kiri ya gitu, udah ngeliat kanan aja gitu kan. Tapi istilahnya hati tuh kayak gimana sih, kayak penasaran gitu bro. Ini leader ngomong jangan lihat kiri, sedangkan istilahnya yang gua tahu yang jalur. Tapi emang lu sendiri nggak ngelihat apa-apa ya? Belum ceritanya belum kayak gitu. Jadi karena si enggak, cuman hanya perasaan lu aja, kok berasa ada yang lain gitu. Gue yakin istilahnya sih, kenapa si leader paling depan tuh ngomong jangan lihat kiri bro gitu. Karena emang kita tahu, emang di kiri tuh jurang bro. Kiri tuh jurang gitu, asli jurang gitu. Mungkin mereka pikir tuh jangan lihat kiri tuh takutnya ntar dia kepleset segala macam gitu kan, karena itu hujan segala macamnya. Takutnya ntar salah jalan gitu. Jangan lihat kiri lah, lihat kanan lah gitu, yang ada istilahnya kelihatan datarannya gitu kan.
Nah, gue kan penasaran bro, Nah, pas teman-teman gue pas mau belok kayak gini, itu semua tuh pada diem, pada nunduk bro, pada nunduk semua. Lah, secara tidak langsung mah, gue kan nengok bro, penasaran gue tuh nengok, itu bro, cewek pakai baju putih, cuman aduh, aing merinding. Cewek pakai daster putih, aing merinding goblok. Cewek pakai baju putih, kayak dasteran, kayak lurusan gitu. Nunduk Mama dia dong. nunduk. Mama. nunduk, asli nunduk. Muka sih emang nggak kelihatan. Itu bro, yang namanya tali, kita kan pakai tali bareng-bareng tuh 5an gitu. Itu tarik-tarikan, terus tarik-tarikan gitu. Karena ternyata yang lain pun lihat gitu 5-5-nya. Saking takutnya. Saking takutnya jadi kita tarik-tarik gitu kan. Nggak lari tuh. Nggak lari lah, karena kalau misalkan lari pun istilahnya pasti jatuh semua gitu. Pas kita ngelewatin itu aman lah, kita nyampe lah istilahnya ke ada sebuah, misalkan ini habis tanjakan tuh ada kayak misalkan kayak darat ya, dataran gini lah, bisa lah muat di buat satu tenda lah, dibuat lah gitu satu tenda gitu kan. Enggak, maksudnya pas setelah lu tarik-tarikan gitu tuh Kita langsung buru-buru naik ke atas gitu kan. Alhamdulillah sih emang nggak ada apa-apa, dia di nggak atas ganggu. aman. Alhamdulillah gitu, nggak ganggu, nggak gimana. Cuman kan yang Berarti namanya kalau gitu pada saat itu tuh teman-teman lu juga udah pada tahu berarti bahwa gitu. ada makhluk gitu cuman tuh. Kita semua serentak ngomong udah keep ya, semua pada lihat kan, oke lah kita keep gitu. Jangan diomongin sekarang, ntar aja deh kita di bawah, kalau nggak di rumah deh Bahasnya. kita cerita dibahasnya gitu, karena kan emang nggak boleh. Nah singkat cerita dibangunlah gitu. Kita ketemu tenda, ketemu datar paling buat satu tenda doang, tapi emang pinggir jalur sih, emang pinggir jalur itu ada kayak lahan sedikit lah muat buat satu tenda gitu. Karena itu hujan, kita kedinginan parah gitu segala macem. Gue takutnya hipotermia gitu. Kita beneran capek, kedinginan segala macam, dibuatlah tenda. Ya, jadi kita mutusin buat diterusin buat nanti subuh gitu. Ke puncak lah gitu. Apa sih namanya, summitnya jam 4 lah, jam 4 jam 5 lah gitu. Buatlah tenda segala macamnya. Nah kita pas buat tenda itu hujan gede bro. Padahal nggak sekarang bikin tenda berapa lama sih, paling 10 menit lah, 10 menit kelar gitu. Nah sebelum 10 menit itu kan kita ketemu dulu bakun itu gitu kan. Apa emang si bakun ini jahil ya, wawalan sih gitu. Cuman yang jelas pas kita ketemu belokan ini naik dikit itu ada daratan itu paling cuma 5 menit, tapi kok hujan gede gitu. Kita dikasih hujan gede gitu. Dan itu si kabut datang lagi, si kabut plus si hujan, tapi itu gede, segede-gedenya tuh hujan. Dibuatlah jadi si tenda tuh bener-bener ke banjiran, dan kita lupa bikin parit karena tenda itu emang tenda baru bro. Oke. Terus dibuatlah parit. Nah gua inisiatif buat bikin parit sendiri. Hujan-hujanan ya, teman-teman sih di dalam semua karena kedinginan, gua nggak tega segala macamnya. Udahlah kita anak-anak di dalam bersihin yang di dalam yang basah-basahnya. Hujan gede itu bro, pas parit udah jadi, yang bikin jengkel apa, yang bikin ngenes bro, hujan berhenti total, parit padahal udah kelar. Anjrit, gue bilang kayak astagfirullahaladzim. Ya udahlah, mungkin ini mungkin alam lah, yang namanya alam kan kita nggak tahu bro. Iya. Namanya alam kita nggak tahu. Udahlah, singkat cerita biasalah masak gitu kan habis hujan, asli total berhenti total, kabut hilang, hujan hilang. Segitu ya. Aneh makanya aneh gitu kan. Nah udahlah Ya memang kalau untuk urusan gitu sih ya memang sudah. nah, Lanjut lah. nah terus bikinlah kopi, biasalah masak karena kita kedinginan ya, kita ngisi-ngisi perut lah gitu kan, biar enggak hipotermia atau misalkan takut ntar halusinasi segala macam gitu kan. Beres makan, beres ngopi ya, biasalah kita ngerokok habis itu, terus kita tidur. Habis tidur ketemu pagi kita alhamdulillah kita nyampe puncak, terus turun lagi. Nah ini kejadian turun lagi ada lagi bro. Jadi pas turun tuh di pos, pas udah ngelewatin ngelewatin yang kita tenda itu kan, yang ada pertigaan itu kan ada yang kita ketemu bakun itu ya, kita istirahat bro. Ternyata di situ kita nggak ngeh kita istirahat di situ di pertigaan. Karena kenapa kita istirahat, karena temen gue yang satu
kakinya katanya sakit. Terus yang kedua katanya Maksudnya pundak sakit jatuh atau gimana? Bukan. keram kayak keram Oh, gitu keram, ngomongin katanya dingin. aduh kaki gue sakit gitu, ntar dulu dong bro, jangan dulu cabut deh, kaki gue keram bro, nggak bisa jalan bro. Ya kita namanya temen kan nggak mungkin ninggalin kan gitu. Nah yang bikin aneh temen yang satu lagi kok tiba-tiba ininya nih pundaknya bro sakit gitu ya, sakit ini pundaknya, nggak tahu sebelah atau gimana tapi dia bilang bro sakit. Gue pikir mungkin yang satu kecapean nih dua-duanya nih, yang namanya sakit jalan kan Mungkin anjing kolesterol. Nah, yang satu mungkin kolesterol. ya mungkin salah satu yang istilahnya yang di pundak itu karena mungkin bawa tas carry-nya keberatan tuh segala macam. Tapi kan sekarang si logistik itu sebenarnya udah habis bro, nggak mungkin dong dia bawa carry keberatan terus dia tiba-tiba sakit gitu kan. Udahlah, terus udahlah kita anggap oh itu mah lu kecapean kali bro, ya udah turun dah. Alhamdulillah kita nggak ketemu yang aneh-aneh lagi bro. Nih yang aneh gini bro, singkat cerita pas dia udah turun tuh pas nyampe satu tuh si Bakun tuh ada lagi sebelum pos 1 gitu. Cuman dia tetap berdiri doang gitu, kayak dadah doang gitu, kayak dadah doang gitu. Udahlah gitu kan. Pas nyampe rumah nih masing-masing, kita singkat cerita nyampe rumah masing-masing itu nggak sembuh bro, kaki itu nggak sembuh bro. 2 hari itu nggak sembuh. Itu yang kakinya keram kan? Itu yang yang pundaknya sakit tuh itu gua nggak sembuh. nggak sembuh juga. Nggak sembuh, Tapi sama-sama yakin nggak itu sembuh. bukan karena dia punya penyakit atau gimana gitu. Nah nggak taunya mungkin kata emaknya udah coba urut deh gitu kan. Yang satu yang kakinya dulu deh kita ceritain. Katanya sih kalau yang pas lagi diurut si tukang urutnya mungkin agak ngerti dikit. Emang harus dari mana? Habis dari gede mak gitu kan manggilnya emak gitu kan. Habis dari gede mak ngapain aja di gede, nggak ngapain mak, cuma naik turun udah kelar gitu kan. Lu ketemu inian ya, jadi kita si emak ini tahu kita ketemu apa tahu gitu. Nggak tahunya kata si emak ini, oh katanya ini ada lu anjing merinding. Ini katanya anak kecil bro juga ya. Ini anak kecil katanya nemplok gini bro nih. Bentuknya jadi si anak kecil itu nemplok. Dia yang lihat tuh si emak, kata si emak ini sih bukannya istilahnya karena keram itu, karena kan 2 hari bro nggak sembuh kan nggak mungkin gitu kan, nemplok bro anak kecil tuh. Jadi si teman gua nih dalam 2 hari tuh nggak bisa jalan gitu, asli nggak bisa jalan. Nggak tahu kata si emak tuh ada anak kecil gitu, cuman katanya ini si anak kecil tuh nggak mau pulang. Cuman dia kalau misalkan pengen pulang ada syaratnya. Nah syaratnya yang bikin aneh gini bro, si anak kecil tuh pengen coklat, kayak coklat batangan katanya. Kalau dulu tuh ada kayak wafer tapi yang gambar Superman. Dikasih lah itu Superman gambar Superman dulu mah. Ada gambarnya dulu ada tuh coklat Superman. Jadul amat itu. Superman. Nah tapi alhamdulillah tuh benar alhamdulillah tuh sembuh lah. Nah kita ke temen gue yang kedua bro, yang pundaknya gitu. Ini yang bikin rada-rada ekstrim gitu bro. Bukan ekstremis, cuman ya sebagai cowok ataupun pria yang namanya rambut itu kan sebagai mahkota gitu kan, sama gitu cewek cowok rambut tuh sebagai mahkota. Jadi dia selama pendakian dari pos 3 ternyata dia memang udah ditemplokin bro. Jadi kayak cewek apa tuh templok maksudnya nemplok kayak cecak gitu anjing ya. Nemplok bro, nemplok dia. Nah, kayak gendong gitu. Kayak digendong gitu. Tapi dia di carrier gitu. Dia nggak ngerasa ada yang pokoknya berat aja. Emang ngomongnya berat. Sampai rumah tuh. Tapi sekarang rumah penduduk itu. Sampai rumah. Dari sana sampai ke dari naik pos 3, sebelum kita ketemu Bakun itu. Sampai pulang pun dia masih kerasa. Dan itu istilahnya yang ngomongin si emak juga gitu. Karena kan emang saling berdekatan. Dipanggil si emak gitu buat diurut lagi gitu. Oh kata si emak itu ada yang nemplok katanya, cewek juga. Cuman gua nggak tahu nih cewek istilahnya si cewek yang di pos 3 atau bukan. Jadi maksudnya nemplok itu nempel maksudnya bisa gitu. Jadi kayak nemplok, kayak nemplok gitu. Jadi bener gendong kali kayaknya digendong gitu. Gitu. Nah yang bikin ekstrim si makhluk ini, si cewek ini mintanya apa coba bro? Gue pengen balik asal lu dibotakin gitu. Jadi si cewek ini tuh demen katanya ngomongnya. Lo nggak lo? Kayaknya tuh dia tuh demen pemain basket kali ya. Bisa jadi. Kan rata-rata pada bola. Bisa jadi. Nah, jadi akhirnya kan ya yang namanya syarat itu kan ya gimana ya? Ya udahlah gitu kan ya.
ya emang waktu itu kan masih zaman sekolah ini kan nggak gondrong-gondrong amat kan, ya biasa aja ya, ya dibotakin lah gitu, alhamdulillah sembuh sih gitu. Cuman gila tuh rambut lama-lama apa udah ngerawatnya gila, cuman kayak gitu doang. Ya mungkin sebatas itu sih, nggak kurang nggak lebih. Terus kenapa nggak dikasihin tuh rambut buat dia tuh? Kalau mau lu katanya pengen botak Buat extension. Nah lumayan itu kalau dijual. ya gitu sih, yang lain sih alhamdulillah nggak kenapa-napa segala macamnya. Ya kita ambil positifnya sih sebenarnya gini sih, kenapa kita selama perjalanan pendakian itu kita diganggu gitu bro. Ya pertama sebenarnya yang bikin kita diganggu tuh karena kita badung. Sebenarnya kalau kata orang sih gini ya, kalau kita mau kemana pun tempatnya intinya jangan apa sih bahasa itu sompral gitu ya. Sompral tuh apa ya, sembarang ngomong gitu ya. Dimanapun kita, mau di rumah kan, mau di sebelah rumah kan, mau di mana kan, atau misalkan di kota pun sekalipun, janganlah kita ngomong sompral lah. Kita nggak bakalan tahu bro orang itu istilahnya dia kesinggung atau apa, kita nggak tahu gitu. Iya bukan orang, maksudnya makhluk itu ya. Apalagi makhluk gitu yang nggak kelihatan sama yang awam lah gitu. Jadi ya mungkin dari cerita ini yang bisa kita ambil kan, yang pertama kita badung bro, kita kabur sekolah, kabur sekolah segala macam, otomatis kita nggak izin ke orang tua gitu kan, sampai akhirnya kita diganggu seperti itu. Terus kan orang tua jadinya tahu kan, oh ternyata nih anak bocah gua tuh kabur sekolah gitu, malah naik gunung dan sekarang diganggu gitu kan. Ya waktu itu kita diomelin lah gitu kan, sama guru lah, sama orang tua di rumah lah, mungkin ya itulah. Jadi kesimpulannya sih apapun itu gitu, dimanapun itu, doa orang tua sih, izin orang tua sih yang paling penting, gak ada lagi. Karena doa orang tua itu apa ya, bisa Ya emang apa-apa harus izin dulu lah. Dalam arti bukan izin, pamit. Terutama sama ibu ya. apalagi ibu bro, gitu mah Jadi aman kita. aman, Intinya- mau kemana pun aman lah gitu. Ya pesan-pesannya sih intinya dari cerita ini kan ada faedah, ada hikmahnya ya. Betul. Maksudnya kalau kita kemanapun berangkat, kita pun berada, apalagi kita bukan di daerah sendiri ya, daerah orang. Apalagi di daerah, apalagi yang jangan ngucap sembarangan lah, Ya, atau ya. ya kalau dibilang gaulnya sompral ya tadi ya. Bisa ada izinnya dulu lah. Ya izin dulu, emang sih waktu ya, apa dulu gitu, assalamualaikum dulu gitu. dan emang untuk kejadian kayak gini sih banyak sih cerita. Kalau misalkan ngomongin masalah, cuman kan sekarang apa sih hikmah yang diceritain kan? Yang pertama yaitu dari izin orang tua itu. Ya mungkin segitu sih ceritanya, ya, kurang nggak lebih. Agak bete juga nih ya. Di tempat kayak gini serem juga nih tempat. Seperti gelap lagi. Ya lumayan sih. Ya kan kita nggak sompral kayak yang lu cerita tadi ya. Kita kan udah Ya izin dulu. sebenarnya kayak kita berlima tuh di atas tuh nggak ada yang aneh-aneh bro, nggak ngomong sompral, nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi yang jelas sih emang satu sih faktor yang benar-benar kenapa sih kita diganggu tuh, ya itu kita kabur sekolah gitu. Kita kabur sekolah ya, terus kita apa sih sebenarnya dari kelima temen ini tuh sebenarnya kita tuh ngeband bro. Kita tuh bikin band lah gitu kan, tahun 90-an itu kan masih zaman-zamannya grunge bro. Grunge bro. Grunge, Grunge, bro. Grunge. Grunge punk. Nirvana, Cuman kan emang kita alright. berlima itu emang ada basic buat bikin lagu lah gitu kan. Habis bro, beli lagi lantar lah di sana. Tukang tahu. Tukang tahu. Di perjalanan itu yang gua tahu itu, siapapun tahu itu, yang namanya danau itu kan ada di pegunungan bro, ada. Dan kita tahu kalau misalkan di gunung itu bukan danau sebutannya, telaga, lebih ke telaga gitu ya, sebutannya danau juga sih, cuman danaunya ada di pegunungan. Cuman kan sekarang kata gue kalau misalkan bikin lagu judulnya danau, gue kurang greges gitu, kurang gimana sih, kurang enak lah gitu, kurang enak. Nah waktu itu, gue di situ kan kebetulan gue kan suka baca buku lah segala macam. Ya Di rumah lu punya buku? alhamdulillah. IPA IPS. nah gue di situ inisiatif buat bikin lagu bro, dikit-dikit lah. Nah gue pengen istilahnya cerita gue itu ada berhubungannya dengan si
danau tersebut, tapi nanti gue bikin judulnya Telaga. Wis, Ajib nggak bro? Telaga. Nanti gue bikinin bro. Nanti gue bikinin. Pokoknya insya Allah jadinya gini dah, insya Allah. Kita siap-siap dengerin ya gitu. Kayak lagunya itu dong, apa lagunya Plus Plus tuh yang Telaga tuh, bukan lautan hanya bukan itu mah kolam susu ya. Kolam susu bro, itu mah kolam. Kolam susu. Ini mah Telaga. Telaga. Nanti ada judulnya lagunya Telaga Mimpi, dan itu emang lagu itu emang dari tahun 90 mungkin ke tahun 2000 lah. Lama ya? Gua bikin. Lama ya? Mantap. Memang kalau dipikir Ya kita bikin akustikan lah bro. Kita bikin akustik lah bro. ya enggak, lu ini Ntar gua kasih sampelnya, bro. cerita kan masih yang Bakun tadi ya. Ya kurang lebih sih dari Itu setelah ketemu Bakun kan. Ya, Udah iya. lewat di iya. atas sana Iya, ya. iya. Kebayang gitu. Tapi- Cuman ntar kalau misalkan emang lu mau bikin lagu gitu suatu saat lu bikin video klip, bukan itu Bakunnya jangan diajak. bukan berarti gue mau bikin istilahnya bikin Ntar yang ada yang nge-shoot kamera juga pada lari semua. bikin lagu itu bukan tentang horor bro, tapi lebih ke apa sih gue Oh, cerita lu, pengalaman lu waktu lewat di danau. jadi lagu tuh benar-benar buat nyemangatin buat yang demen-demen naik gunung bro. Ya kan siapa tahu lu iseng-iseng ngebakun jadi modelnya gitu. Yang tadi pakai daster itu. Lo ya kalau labur mau lebih apa ya? Ya gitulah. Intinya sih itu. Intinya udahlah cerita itu. Gue jadi agak bete juga nih. Dengarnya merinding gua nih. Apalagi tempatnya aduh, gila. Oke, cukup Nah, sekian kita ini buat ngerti teman-teman. nih, yang di sini kan kita nggak mau ganggu, cuman Takutnya waduh ini gue tempat waduh lumayan nih. ntar gue jadi pengen kencing lagi nih, aduh gue bete juga nih. Sahabat Gorgom, kembali lagi sama gua Spin. Gorgom tim tadi udah selesai ceritanya dari Kang Des ya, tim Gorgom juga. Gimana, seru ya, horor juga sih gue dengernya juga. Wah, ngebayanginnya merinding gua, gila. Pokoknya terus tonton deh di channel kita nih, channel Gorgom tim ya. Ntar di season berikutnya banyak lagi cerita-cerita yang lain. Ada cerita horor lainnya, ada cerita horor lainnya, ada cerita horornya juga, ada horornya lain juga, ada lah pokoknya. Gak horor semua sih, pokoknya mungkin suatu ke depan ntar ada sejarah gitu. Pokoknya tonton terus ya di acara Gorgom Tim ini ya, di channel kita. Cuma sekali lagi jangan lupa nih, like, comment, and subscribe-nya. Oke gitu. Kita nih oke sahabat Gorgom, sampai ketemu lagi di acara Gorgom Tim berikutnya. Thank you.